Halo Agriness dimanapun kalian berada. Kami dari podcast ACDM Real Talk for Real Life. Episode ini adalah episode perdana dari podcast internal ACDM yang akan membahas tentang perjuangan kami mendirikan ACDM dan bagaimana kerja kami di balik layar. Bersama dengan saya sudah ada orang-orang paling kreatif dan orang-orang paling bekerja keras di ACDM. Nah, sebelum itu kenalin dulu, aku Firman di sini sebagai pemandu dari acara podcast internal ini. Mungkin bisa perkenalan satu-satu ya teman-teman. Dari siapa dulu? Dari Kibar. Halo Agriners, aku Angelica dari Agribisnis Angkatan 21. Di sini aku sebagai ketuanya ACDM. Halo, aku Kibar dari Agribisnis 22. Di sini aku sebagai tim produksi. Halo Agriness, di sini Halo Agriness, kenalin aku Zakiatul Urifa dari program studi Agribisnis angkatan 2022 dan di sini aku posisinya sebagai tim produksi. Halo Agriners, aku Della Jenny dari Agribisnis angkatan 22. Di sini aku sebagai humas. Halo Greeners, aku Nadia dari Agribisnis angkatan 22 dan di sini aku sebagai tim desain dan publikasi. Ya, podcast kali ini akan membahas terkait bagaimana awal mula dari ACDM dulu ya. Jadi nantinya kita akan cerita bagaimana awalnya, terus ditutup dengan gimana regenerasi dari kita nanti di ACDM gitu. Tapi sebelum itu, santai, relax dulu kita. Harus relax, sumpah tegang. Kemarin briefing kita santai. Iya, relax. Relax. Kenapa? Oh ya. Mungkin dari awalnya itu kenapa kok bisa masuk ke ACDM dulu? Kita bahas tentang itu dulu. Ada yang mau cerita pertama kali? Jenny gak sih? Aku deh. Oh ya deh. Kalau seingatku ya, aku dulu kan di BEM periode 2024. Nah, di BEM itu ada proker tentang podcast. Nah, dari proker itu ada masukan dari ketum sebelumnya. Katanya Agribisnis itu punya podcast. Nah, katanya beliau, Bu Ibana itu pernah menawarkan ke BEM buat kerjasama terkait podcastnya itu. Nah, terus tak follow up ke Bu Ibana. Tak chat, Bu Ibana katanya dulu Agribisnis pernah mau kerjasama ya sama itu. Nah, terus oh iya deh, silakan ketemu saya. Oh iya deh gitu. Iya. Oke. Oh iya. Terus ketemuan bahas ya apa ya, MOU-an lah. Nah, tapi itu sebelum terbentuk ACDM. Masih awal-awal gitu ya. Terus udah sih. Kenapa kok tertarik terusan? Nah, kalau tertariknya kan awalnya emang ACDM kan dari apa namanya? Advis kan. Nah, dari awal pengenalan di Ormaseta itu emang tertarik sama Advis. Tapi belum sempat dengar tuh oprek dan segala macamnya belum dengar. Terus di semester berapa ya? Akhir semester 4 ya. Apa semester 5? Sekitar Iya, itulah. 4 semester 4. Nah itu baru ada oprek dari, kalau nggak salah dari KSI ya? Iya, dari KSI itu. awalnya. Udah sih. Terus kenapa namamu kok Subur Makmur, Bar? Kasih klarifikasi, Bar. Ya itu aslinya nama samaran sih, bukan samaran, nama panggilan sih. Karena nama aku Kibar. Nah, biasanya dipanggil Bur. Kibur. Nah, terus jadi subur sama temanku. Oh ya, buat konteks ya. Jadi Kibar itu kalau di Zoom-nya namanya Subur Makmur. Kemarin sempet bingung gak sih? Ada yang rapat ini namanya siapa kok Subur gitu. Perasaan gak ada yang namanya Subur. Ada yang Gilang. Oh ya, fun fact. Dulu tuh namanya nggak ACDM, tau gak sih guys? Nggak tahu. Tahu nggak?
Nggak tahu. Sebelum teman-teman masuk kayaknya zaman aku sama Kibar. Mungkin Kibar tahu. Ya, tapi sebelum itu bentar Mbak, ini yang tertarik dulu, yang lainnya belum. Yang lainnya belum. Ini buat konteks ya teman-teman. Jadi kita ini nggak ada skrip sama sekali, cuma ada poin-poin pembahasannya aja. Jadi kalau kelihatan kayak aut-autan gini, memang itu konsepnya. ya. Emang itu realnya gitu. Ayo Nis, coba kenapa kau tertarik join SCDM? Oke, kalau untuk di SCDM ini kan awalnya karena editing dan juga desain itu jadi hobi buat aku dari dulu. Pintar editing sih. Jadi kalau misalkan gabut-gabut suka ngedit video atau ngetik-ngetik video buat di story-story aja sih iseng. Nah terus pas tahu SCDM ini konsepnya dia kreatif digital media, akhirnya aku mikir kalau misalkan bertemu dengan orang yang banyak dengan minat dan juga keinginan yang sama kayaknya bakal seru. Itu sih yang bikin aku gabung di SCDM. Keren banget sih. Keren banget sih. Tepuk tangan. PDD abadi. PDD abadi. Coba tanya Lanjut. Cil. Aku. Yep. Oke, sebenarnya aku sendiri awalnya tuh kayak nggak tertarik ke. Harus beda ya sama yang ini. Gak boleh juga. Oke, kan aku kan jadi aslep nih, aslep KSI kan. Nah kebetulan ACDM ini juga bagian dari KSI. Nah selain aku pengen tahu ACDM ini kira-kira ngapain aja, aku juga pengen nambah pengalaman di bagian public speaking. Dimana kan kemarin itu aku juga sempat belajar tentang public speaking itu dari UKKM. Ya sedangkan aku udah gak organisasi lagi, ya udah aku fokus di ACDM dulu gitu. Jadi kayak gimana caranya aku bisa berkembang dan punya potensi lainnya lah dibandingkan dengan cuma jadi aslep aja. Gitu sih. Nyari wadah lain buat Iya. public speaking. Bener. Suka belajar. Iya sih sekali belajar. Kamu juga gak sih? Siap sih paling belajar. Enggak wis. Enggak sih tahu. Gitu. UN aja dah. Enggak usah. Kamu aja. Los, UN los. Kalau aku sendiri itu awalnya coba-coba ya. Berawal dari coba-coba. Pertama itu ada opreknya podcast apa gitu kalau nggak salah namanya. Terus aku mundurin diri soalnya tabrakan sama UKKM. Aku kan kemarin juga sempat jadi pengurusnya UKKM kan. Terus udah demis tuh. Jadi demisnya UKKM. Terus ngapain ya? Soalnya dari sekolah dulu terus lulus SMA. Terus kuliah itu kan organisasi terus. Terus sekarang kayak ngapain gitu kalau nggak ada organisasi. Akhirnya mencoba buat daftar di SCDM dan kebetulan dimasukin jadi humas lagi. Dari tahun ke tahun menjadi humas. Kamu nyari organisasi apa nyari tempat buat kamu kalau misalnya kuliah terus kamu bingung mau kemana? Iya nggak sih? Iya, Gitu kan? warlock tidak punya. Di rumah. Jadi seker sebenarnya kan kamu nyari seker kan? Mencari kos sementara. Bukan sekret, kos sementara. Dari Manjel. Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Zakia. Aku kan suka sama kegiatan yang berhubungan sama public speaking gitu. Dulu itu sempat ada, pertamanya itu pas aku semester 4. Ada rencana mau dibikin podcast agribisnis. Nah di situ aku langsung tertarik, aku langsung daftar waktu itu. Dan ternyata ya emang cocok sih buat jadi wadah buat teman-teman yang pengen mengembangkan public speakingnya gitu. Ya, berarti bisa disimpulkan kalau tadi ada yang memang passion ke desain. Itu kan berarti bisa masuk ke sini. Terus ada yang mau tentang public speaking karena jadi host juga bisa kan? Iya. Itu bisa masuk ke sini juga. Jadi buat calon anggota yang mau join ini bisa buat gambaran ya. Jadi mau join itu ngapain aja kurang lebih bisa jadi host, bisa ngedit desain dan nanti pasti diajarin juga kan. Terus itu sih kita butuh regenerasi, guys. Tolong. Alasanmu. Kalau alasanku ngisi waktu aja. Oke. Bohong sih. Udah. Nah, tadi kan udah sempat disinggung sama Mbak Angel ya terkait apa Mbak yang awalnya namanya bukan SCDM. Nah, kita mau bahas tentang awalnya ini gimana SCDM ini. Nanti karena 10 tahun lagi ini Firman 10 tahun lagi. Tolong dicatat. Firman 10 tahun lagi. Pasti ngelihat SCDM lagi itu pasti penasaran kenapa kok awal mulanya itu kayak gimana gitu. Jadi tolong diceritakan Mbak Angel. Oke, dulu tuh awal mulanya masuk semester 4 itu ada project podcast, tapi dulu yang pegang
ibu dan bapak dosen ya. Dulu itu aku pertama ke ruangan podcast itu ada Bu Arik, ada Bu Ibana, sama Prof Yuli waktu itu kalau tidak salah. Kasih konteks dulu, ruangan podcast ini yang di mana? Oke, dulu tuh ruangan podcastnya nggak ada di lantai 2, bukan yang bekasnya Radis ya, tapi dulu ada di bawah di lantai 1 itu dulu namanya staff room, di sebelahnya ruang dosen 1, di situ dulu. Dulu itu sampai udah bikin green screen, udah ditempel-tempel di dindingnya di situ buat podcastnya. Dulu itu namanya belum ada ACDM. Dulu mungkin yang baru join Kibar ya, podcast sempet tahu gak nama itu? Cuma beberapa opsi sih, belum masih diam tapi cuma beberapa opsi. Oke, jadi dulu namanya tuh podcast, Agribisnis Podcast, doang gitu, gak ada CDM-nya. Cuma dipikir-pikir lagi butuh nama yang lebih menjual, yang lebih menarik gitu. Terus adalah Nggak menjual. podcastnya terlalu podcast kan apa gitu. Apa sih gitu? Iya, terus ternyata kesini-sininya tuh kan nggak cuma podcast aja, ternyata ada project dosen, ada banyak project, jadi dibikinlah ACDM. Jadi kayak lebih gampang gitu gak sih ngomongnya ACDM, terus lebih menarik gitu. Iya, itu sih awal mulanya. Kalian tahu nggak sih kalau kalian gremeng-gremeng di situ juga mas audionya bro? Iya, soalnya kan barusan kan aku gini ya. Nah ternyata suaranya tuh guysnya gini guys. Jadi kebalik. Maaf ya. Tolong Fakih editornya ya, Maaf tolong. Fakih minta tolong ya Fakih Disesuaikan, editornya. Fakih, Maaf tolong. semangat Fakih. Ada versi lain nggak yang pertama kali awal mula itu? Gimana kesan kalian dah? Kan kalian nggak awal itu nggak ikut kan? Maksudnya kebentuk awalnya nggak ikut. Kesan Enggak kalian sih. gimana? Kesannya? Iya. Kesannya? Next, oke lanjut. Saya kan KSI kan? Yang katanya bagian dari KSI. Oh, aku iya. udah cerita kan itu. Iya. Silakan. Nah oke, pertamanya gini guys, kan pas waktu itu ada nih tiba-tiba rapat mendadak, Mas Firman itu bilang, guys nanti malam, bukan Mas Firman ini ya, bukan Mas Firman ini, adalah angkatan 20. Nah itu tiba-tiba bilang, kita lab PSI rapat ya nanti malam secara keseluruhan dari angkatan 20, 21 sama ada 2. Nah habis itu tiba-tiba masnya ngirim nih PPT dan bilang katanya KS ini ibaratkan sebuah perusahaan lah. Semuanya kaget dong. Kita disuruh buat seminar, kita disuruh buat workshop, terus kita disuruh buat meneruskan podcast. Ya, kita udah ngajar. Abis itu saya suruh buat ini, buat itu. Kita bingung kan? Nah, habis itu tibalah waktu katanya nanti bakal ada yang namanya ACDM atau yang lainnya. Aku kurang tahu ya. Ini ACDM namanya memang udah dari KSI-nya atau mungkin dari para anggota di ACDM ini, aku kurang tahu sebenarnya. Dari Pak Joni. Mungkin dari mana? Dari Pak Joni ya? Rekomendasi dari Pak Joni. Nama ACDM? Katanya. Oh, berarti rekomendasi dari Pak Joni emang ya. Terus juga habis itu Mas Firman tuh kayak minta tolong buat editkan oprek buat jadi anggotanya ACDM ini kira-kira siapa aja gitu-gitu. Jadi memang pada dasarnya untuk oprek pada awalnya itu dari KSI, tapi setelah meneruskannya dan sudah ada penerusnya lah anggota ACDM itu baru kita serahkan ke ACDM sepenuhnya, tapi tetap di bawah naungan lab KSI. Gitu sih. Coba kata-kata buat Pak Joni. Terima kasih ya Pak Joni sudah membuat nama ACDM yang baik banget. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dah. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, mungkin ini dulu Mbak. Kita harus kasih konteks pengenalan ke viewer ya. Dimana kita itu ngerjain tugas-tugas kita atau melakukan editing lah, baru kumpul lah itu di mana gitu. Basecamp kita itu di mana gitu. Bisa. Sebenarnya kalau untuk basecamp ya, untuk tempat editing, tempat briefing sama tempat menyimpan alat-alat itu ada di lantai 2 di Gedung Sosial Ekonomi Pertanian, Gedung Sosek. Nah, di situ biasanya juga teman-teman kalau misalkan habis kelas atau menunggu kegiatan lainnya juga bisa di situ sembari kumpul-kumpul dan ngomongin project untuk episode selanjutnya gitu sih. Tolong Fakih fotonya di sini Fakih. Foto ruangan. Di bawah. Fotonya di bawah ya, Foto Fakih. Radis di sini Fakih. Semuanya Tolong di bawah Fakih. ya Fakih. Oke. Nah ini dari kalian ada cerita nggak terkait ruangan yang kita tempati mungkin? Nisa biasanya kan sering. Nisa pasti ada cerita. Sering nih biasanya. Penunggu Penunggu. asli. Gini deh, ngapain lah kamu di ruangan itu ngapain aja?
Oke, kalau aku biasanya di ruang SCDM itu tentunya banyak kerjain project sih, karena kan sebagai tim desain dan juga kadang merambat ke editor, jadinya memanfaatkan waktu luang itu untuk ngedit-ngedit video, untuk desain-desain juga, seperti itu, mempersiapkan project-project selanjutnya. Mungkin ada yang punya pengalaman lain? Jenny pasti Jenny sih, punya Jenny. versi Jenny sendiri. banyak ini. Ya, aku kan sebagai warga lokal nih. Kalau nunggu kelas jedanya cuma 2 jam, ya otomatis aku ke sekret. Biasanya di sekret tuh udah ada teman-teman juga kan yang ada ngedit dan sebagainya. Kalau aku biasanya di sana selaku humas, aku tuh ngecek barang satu. Terus yang kedua, nugas di sana atau tidur. Yang ngomong tidur sebelum kelas berikutnya, kayak gitu sih. Dari teman-teman yang lain ada nggak? Aku jarang sih. Jarang ke Betul. sekret. Boleh. Cerita itu. Oh, oke. Jadi yang pertama ya, biasanya ngapain aja di sana, yang pasti ngedit sih. Aku sering banget itu ke studio pas waktu Desember akhir. Waktu itu ada projectnya Prof Yuli. Aku tiap hari ke studio, biasanya dari pagi tuh, dari jam 8 terus pulang-pulang tuh udah gelap. Biasanya hampir dikunciin di sana. Itu selama sekitar 2 mingguan mungkin. Yang aku juga ikut bantu gitu gak sih? Iya, yang malam voice over waktu itu. Nah, terus pernah nih sekali aku spill ada kejadian. Sebenarnya ini awalnya ngiranya kejadian horor, tapi ternyata enggak pas dipikir-pikir lagi. Jadi dulu tuh ada project buat bikin selayang pandang untuk disnatalisnya Faperta waktu itu. Bikin selayang pandang, dikasih tugas H-1. Jadi waktu itu di studio ngedit baru selesai jam 2 mungkin ya, jam 2 atau setengah 2 ya waktu itu, sekitar jam segitu. Waktu itu aku yang terakhir, setelah finishing aku mau ngasih subtitle di videonya, kan aku pakai fitur auto caption itu ya di CapCut. Aku auto captionnya, terus di video itu belum ada yang ngomong sama sekali, cuma ada instrumen musik gitu lah buat pengantar ke video selanjutnya. Dan ternyata setelah aku auto caption itu ada tulisan hihihi, halo, aku perkenalkan, aku terima kasih. Siapa tuh? Iya, dan itu selama videonya sekitar 3 menit ya mungkin waktu itu videonya, itu di tiap ada yang hening selalu iya. Sedangkan di situ gak ada yang ngomong sama sekali gitu di situ. Pertamanya aku ngira itu kayaknya ini kejadian horor deh. Bayangin di hari. Cuma waktu itu aku gak ngomong ke teman-teman, soalnya takut makin merusak suasana juga kan, gak enak. Jadi ya udah aku keep, terus aku baru cerita ke beberapa tuh besoknya. Dan Mbak Angel malam itu keringetan banget sendirian. Kita guyon dan Mbak Angel cuma Menyimpan sebuah cerita yang kelam menyeramkan. Nah, tapi ternyata enggak guys, itu bukan horor sih sebenarnya. Jadi emang beda antara fitur CapCut-nya desktop sama CapCut-nya mobile atau di HP. Soalnya kalau di HP, kalau misalkan dia udah di mute dari CapCut-nya, itu nggak akan keluar auto caption-nya. Nah, tapi kalau di desktop, misalkan kita udah mute gitu klip itu, tapi sebenarnya di klip aslinya dia ada percakapan di situ, tetap masuk kalau di desktop. Jadi mungkin memang di video awalnya itu ada percakapan ya, cuma memang waktu itu udah aku mute gitu. Itu sih. Itu baru sadar pas waktu kita ngedit gak sih Mbak? Yang Iya. katanya ada kejadian lagi kemarin? Iya, yang pas ngedit Bromo itu ya. Iya gitu. Ternyata itu bukan kejadian horor, cuma karena waktu itu dini hari juga sih, jadi kepikiran yang kayak kok serem ya. Tapi pas saat ngedit selayang pandang itu gak sih? Yang kita digedor-gedor satpam. Iya, betul. Diusir. Kita juga masuk horor sih. Kok bisa digedor-gedor gitu? Digedor sih, diteriakin gak sih? Disuruh cepet Iya. selesai. Cepet-cepet. Soalnya sebenarnya kan kalau gak salah pemakaian Sosek tuh maksimalnya jam 6 jam 7 kan sehari-hari gitu ya. Jam 8. Jam 8 Iya. udah dikunci kok Mbak. Iya. Nah, waktu itu bilangnya sempat mau pinjam sampai jam 10 kan. Jam 10 dan ternyata jam 10 itu baru ngedit sepertiga dari projectnya. Terus ya udahlah dibablasin sampai jam setengah 2. Untung kita dapat izin ya dari Bu Ibana. Terima kasih Bu Ibana. Terima kasih, Projectnya Bu jadi Ibana. selesai. Nah nanti tadi kan udah sempat bahas tentang awal mulanya CDM ya. Terus
di sini juga ada disempet singgung tentang ruangannya. Nah, aku cuma mau singgung tentang fasilitasnya. Nah, dari fasilitas SDM itu yang aku tahu nanti dilengkapi sama Kibar ya. Kita itu punya PC 3 yang aktif. 1 di belakang, 2 itu ada dampaknya itu juga buat ngedit video, buat ngedesain, buat nulis caption, dan yang belakang itu juga buat upload ke YouTube kita gitu. Untuk kamera juga banyak, mungkin apa aja Bar kameranya Bar? Kalau yang di studio itu ada Sony M200 itu ada 2, Sony 200D ada 1, terus apa sih? Kamera Canon XA11 sama kamera Sony HXR kalau nggak salah yang gede. Ya sama ini Saramonic itu juga ada. Jadi fasilitasnya udah dukung banget. Jadi buat yang mau join udah bisa langsung pakai fasilitasnya yang udah disediain sama Prodi. Jadi semua itu milik Prodi kan ya? Iya. Ya gitu. Terus untuk di sini kan juga ada workflow gitu ya. Gimana kita kerjanya gitu gimana. Nah, dari Bu Ibana waktu itu udah sempet cerita tentang di awal itu Bu Ibana itu ngekonsep. Jadi ngekonsep gimana jalannya si SDM itu kayak gimana. Nah, itu beliau menyiapkan ada 4 pilar dari konten yang kita buat harusan gitu. Dan setiap anggota juga udah tahu kalau ada 4 pilar tentang konten yang harus dibuat. Mungkin Mbak Angel bisa cerita. Oke, jadi 4 pilar itu 4 topik utama yang jadi dasar pembuatan konten CDM gitu. Yang pertama ada Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi biasanya buat di topik konten ini kita ngundang guest speaker yang sekiranya mereka ini memang memiliki prestasi baik itu tingkat nasional maupun internasional. Kemarin kita sempat undang anggota PPK Ormawa ya yang lolos Abdidaya. Nah, next kita ini bakal ngundang salah satu mahasiswa agribis yang lolos ISMA. Oke. Boleh di-spill mungkin Jenny? Nanti aja. Atau nanti? Oke. Jadi akan ada podcast bersama mahasiswa yang lolos ISMA. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton nantinya buat tahu tips and trick gimana sih biar bisa kuliah di luar negeri. Nah, terus yang kedua ada sports and entertainment. Kemarin kita udah sempat ada project sama mahasiswa PSTF buat tahu rekomendasi film dan serial buat anak kuliahan. Juga gimana sih kuliah sebagai mahasiswa PSTF itu. Kemudian yang ketiga ada Slice of Life. Slice of Life ini mungkin topik yang paling ringan ya di antara topik-topik lainnya karena emang ini potongan-potongan gimana sih pengalaman kehidupan para mahasiswa yang mungkin tertarik diangkat di podcast. Misalnya gimana cara work-life balance atau gimana caranya supaya bisa tetap produktif meskipun kuliah. Jadi tetap menjalankan bisnis tetapi juga tetap kuliah gitu. Nah, yang terakhir ini ada podcast Tridharma. Tridharma ini biasanya kita mengundang dosen untuk sharing seputar penelitian ataupun pengabdian yang udah dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di agribisnis gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau dari viewer ada yang bingung kenapa kok udah nggak ada bagian samping kameranya, karena mati guys. Ini kalau kita punya kamera 2 kiri kanan selalu kepanasan di menit-menit berapa ini? Menit berapa Mas sekarang? 15. Menit 15. Kacau. Mungkin bisa pengadaan kalau udah 1 juta subscriber. Amin. Lupa subscribe. Subscribe. Lanjut, ini kan kita ngomongin project ya. Jadi dari Zakia mungkin bisa dikasih pertanyaan kan ini di poin kan bagianmu bertanya. Oh iya, maaf ya aku agak lupa soalnya HP ku juga baterainya mati. Terus kalau misalnya untuk project ya ngomong-ngomong soal project dari teman-teman semuanya di sini emang project pertama kalian itu kira-kira apa sih? Pengen tahu deh. Mungkin dari teman-teman juga pastinya pengen tahu kan. Jadi kayak kira-kira dengan project A, B, atau C itu kira-kira PJ-nya tuh siapa? Kayak gitu. Mungkin ada yang mau duluan? Siapa?
Nisa editor Oke, Nisa. Jadi yang pertama terus ya saya ini. Oh ya, ini aja ya, project yang pertama aja, biar nggak panjang-panjang. Jadi pertama aja kesannya apa gitu. Karena untuk SCDM ini project pertamanya itu kan juga kerjasama dengan BEM Faperta dan aku waktu itu masih jadi staf anggota BEM Faperta. Sebenarnya kalau misalkan berdasarkan program kerja itu masih belum masuk ke aku, cuma karena aku kominfo jadinya aku ngedit. Nah kesan pertamanya itu untuk SCDM ini karena adanya fasilitas yang disediakan, akhirnya kegiatan editing video dan juga take podcast ini jadi bisa lancar gitu loh. Gitu sih. Nggak mikir kayak nggak maju ini kayak SDM gitu, nggak mikir gitu. Justru karena aku lihat dari fasilitas yang disediakan oleh program studi agribisnis ini, jadinya join. Gitu teman-teman. Project pertama berhasil menarik anggota baru. Betul, marketingnya langsung dikasih kerjaan. Oke, berarti Nisa udah. Habis itu siapa nih lagi project kedua mungkin? Jenny pernah project pertamanya kan? apa? Project pertamanya apa? Aku projectnya waktu itu cuma ngeliput aja sih, nggak pernah megang yang tanggung jawab podcast ya. Jadi pertama kali megang itu mendadak pagi-pagi diminta Mbak Angel buat ke kampus. Terus Jenny gantiin host ya? Hah? Kok host ya? Jadi waktu itu harusnya hostnya itu dari member lain, yaitu Syahira. Tapi karena Syahira berhalangan hadir, akhirnya yang ditunjuk aku. Itu nggak ada briefing, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditunjuk buat wawancara liputan bazar ya Mbak? Iya, Harmoni Harmoni Pagi Faperta. Langsung wawancara dosen. Mendadak sekali itu sih Mbak, keren. Pengalaman yang luar biasa. Semua member siap dadakan. Tolong nanti upload ini ya, bisa di kiri atas ini ada link harmoni. Oke, berarti di sini juga Jenny untuk project pertamanya itu yang jadi host. Terus mungkin dari Mbak Angel project pertamanya? Jangan panjang-panjang, Mbak. Iya. Kasihan. Oke, project pertama aku tuh sama kayak Nisa, yang project kolaborasi antara waktu itu masih podcast sama BEM Faperta. Itu tentang podcast tentang penanganan kekerasan seksual yang ada di kampus. Waktu itu kolaborasi juga sama ya Satgas PPKS, penanganan pencegahan kekerasan seksual, itu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari Firman atau dari Kibar juga project pertamanya kalian? Enggak sih, Kibar ya. Kenapa enggak? Aku sama sih sama Nisa sama Mbak Angel. Soalnya kan juga dari BEM ya. Nah itu kebetulan dari divisiku itu ada apa sih, topik mengenai itulah, mengangkat mengenai kekerasan seksual gitu. Soalnya waktu itu ada seminar ini enggak sih? Seminar PPKS juga. Sebenarnya beda sih. Itu kebetulan aja ada seminar di Faperta. Nah, tapi emang sebelumnya dari kami itu emang ada plan buat ngundang Satgas PPKS gitu. Sama gini dikatain nggak sih? Iya, soalnya enggak. berarti rata-rata kebanyakan kayak gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan untuk PJ-nya nggak sih juga project kamu nggak sih PJ, pernah Iya, jadi PJ kan? Mungkin di awal-awal yang paling aku banyak geraknya itu di PJ ya. Jadi waktu itu ceritanya itu sempet kita udah bikin beberapa project kayak Harmoni tadi. Terus tiba-tiba itu vakum gitu. Anak-anak nggak ada yang mau bikin project lagi. Terus ada video-video yang nganggur juga, nggak diapa-apain, nggak diedit, nggak diapa-apain. Nah, kayaknya itu melihat itu Bu Ibana itu kayak wah nggak bisa maju ini kayaknya CDM gitu, bakalan nggak kemana-mana gitu. Akhirnya dari Bu Ibana itu ngumpulin kita waktu itu ya, itu masih liburan dikumpulin, terus Bu Ibana kayak cerita dah kayak apa keaktifan mahasiswa kok sekarang jadi kurang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya Bu Ibana nyuruh kita bikin surat komitmen MOU itu buat apa biar mahasiswa niat buat ikut ini. Ternyata tetap nggak niat. Niat. Sekarang niat Agriners bisa cek deh di YouTube kita. Sekarang Semua linknya ya Ki nanti ditampilin. sekarang tiap Sabtu kita upload. Untuk Instagram juga sekarang udah aktif. Terus
kalau ada upload konten sekarang nggak cuma upload konten aja, maksudnya nggak cuma upload video besarnya kayak podcast, tapi kita juga udah bikin video promosi. Jadi itu tren TikTok kita bikin di situ. Velocity. Kita sudah banyak brandingnya juga setelah komitmen tadi dikumpul. Salah satunya pengenalan fit akhirnya tampil. Itu udah udah foto dari kapan? November atau Desember tahun lalu. Tapi yang BI kemarin kayaknya juga termasuk promosi ke sih kita. BI. Seminar BI. Karena kita udah ada. keren banget sih. Gak berani nunjukin. Ya mungkin itu tak lanjutin dulu ya. Jadi setelah komitmen itu akhirnya kita merumuskan lah apa rencana ke depan gitu, intinya gitu kan. Terus aku juga bilang ke Bu Ibana kalau akan bisa, Bu Ibana bilangnya podcastnya sebulan 2 kali lah minimal. Terus aku bilang kenapa nggak 1 kali gitu, asik gitu kan. Seminggu sekali maksudnya, seminggu sekali podcast gitu. Terus kata Bu Ibana emang bisa gitu. Akhirnya terpaksa di awal-awal itu PJ-nya aku. Jadi buat yang nonton podcast Jadi PPK kamu terpaksa. Selama ini kamu terpaksa gitu. Parah sih mbak. ah itu yang Catat Bu. enggak. Jadi akhirnya podcast yang BPK Ormawa 2 episode itu sama Adam dan sama Bu Ratih itu PJ-nya aku gitu. Baru setelah itu Zakia terkait yang PSTF itu. Nah akhirnya aktif lah sampai sekarang dan mau ngeregenerasi CDM ini supaya ada kelanjutan dari CDM. Selanjutnya ya itu sih. Tapi aku punya keluh kesah ke kamu Jen. Kenapa hari ini di syuting hari ini kamu bisa telat 2 jam Jen? Singkat aja kenapa? Turun. Telat 2 jam guys. Lumutan kita nunggunya. Soalnya tadi kelasku itu batal diganti online. Akhirnya buat nunggu ini aku ya udah tidur dulu kan. Ternyata alarmnya nggak nyala. Aku kesiangan deh. Cinta kasur banget sih. Semester akhir guys. Oke, jadi tadi keluh kesah terkait ACDM, harapannya nanti anggota yang mau masuk ataupun teman-teman viewer bisa memahami kami ya kalau misalkan. Jadi kami ini masih sedang progres gitu untuk evaluasi dari tiap podcast, kita mendapat masukan. Jadi yang mau ngasih masukan juga bisa di kolom komentar nanti. Nah itu misalkan dari audio kita itu masih berusaha belajar Audacity, tadi kan disinggung belajar OBS, juga belajar tentang drone juga. Jadi ini tuh masih proses belajar lah kita dari tiap-tiap dari kita gitu. Jadi harapannya buat yang masih ragu buat join itu nggak apa-apa, kita tuh masih belajar bersama. Terus buat yang nonton tolong tunggu, jadi tunggu video-video kita ke depan pasti akan lebih bagus dari sebelumnya gitu. Stay tune. Mau nambahin dikit. Dengan adanya perjalanan CDM yang sebelum-sebelumnya ya, sebenarnya dari situ aku belajar sih sebenarnya gak ada anggota yang gak aktif. Kita cuma perlu waktu bareng buat sama-sama pahami diri sendiri, sama-sama pahami orang lain, juga gimana sih cara kita bisa kerja bareng sama orang lain. Karena ternyata setelah kita sering ketemu, setelah kita sering ngobrol, justru project-project itu lancar. Jadi mungkin intinya yang kita perluin sampai sekarang itu komunikasi dan gimana kita bisa berinteraksi dengan sesama member gitu sih. Kita perlu menguatkan bonding guys. Bonding buat anak-anak. Wah, apa sih? Ya, untuk pembahasan selanjutnya mungkin langsung aja ke terkait project ke depan atau rencana kita ke depan. Jadi yang mungkin penasaran terkait apa aja CDM ini ke depannya itu bisa kita bahas sekarang. Nah, dari kalian ada yang mau ngasih spill kah? Terkait Mbak Angel. Jadi gini. Kemarin itu Mbak Angel cerita bahwa akan ada proyek self defense. Nah, itu dipelopori oleh mas-mas yang ada di belakang kamera ini. Nanti tapi
Tapi latar belakangnya itu katanya karena masih banyak kekerasan di area kampus. Tapi untuk kurang lebihnya bisa dijelaskan sama Mbak Angel. Oke, project selanjutnya ini ada self defense. Sebenarnya bukan di area kampus ya, tapi di lingkungan sekitar. Iya. Soalnya banyak, kalau kampus sih zona aman sih menurutku sampai sekarang. Mungkin di jalan-jalan sekitar kampus ya, itu masih belum aman bagi sebagian orang. Jadi kenapa project ini penting, yaitu untuk memberikan awareness dan cara perlindungan diri, semisal nanti semoga nggak terjadi, semisal nanti mengalami kekerasan di sekitar kampus. Jadi untuk project ini sendiri akan dibuat seperti series, tapi seriesnya itu berupa reels IG dan juga YouTube Short. Nantinya akan ada 7 episode yang tiap episodenya itu beda-beda topiknya. Jadi jangan lupa di-subscribe, dinyalain juga notifikasinya buat tahu nanti apa aja sih episode-episode itu gitu. Iya, juga mau nge-spill juga karena di sini aku juga terlibat buat proyek ke depan itu ada bersama Isma tadi udah disinggung. Maka kita spill aja di sini. Kira-kira siapa? Mbak Zul. Kan kesempil kan boleh. Mbak Zakia. Siapa narasumber? Dari Vaperta pastinya kan. Dari Faperta. Tadi kan udah di-spill tuh, Zul. Namanya tuh Mas Zulfazain. Ya. Dari Isma tahun 24. Baru kemarin dan baru pulang. Ya, insya Allah shootnya kan besok. Cuma masih nyari jadwal yang bagus buat kita nge-shoot. Tapi episode ke depan itu bakalan ada Zulfa. Jadi selain Mbak Zulfa, selain Zulfa. akrab banget kamu cutting gitu. Ya, sorry Mbak Zulfa. Mas Zulfa untuk Mbak Zulfa. Mbak Zulfa juga ada kan? Iya sih, Mbak Zulfa ada, iya. Diam dulu. Oke. Ya, juga ada podcastnya Mbak Asti yang akan tayang minggu ini. Minggu depan kemungkinan si Zulfa, Isma ini terus kok gak sopan banget ya Zulfa ya, padahal dia narasumber. Intinya karena Zulfa sahabat saya, sebagai konteks Zulfa adalah sahabat saya. Nah itu minggu depannya atau minggu ketiganya itu podcast ini dulu baru podcastnya Zulfa gitu sih. Nah untuk podcast selanjutnya itu masih belum ada narasumbernya. Jadi bisa request narasumber di kolom komentar ini ya. Jadi ditunggu, tolong diklip dipotong. Oke, ini buat IG ya. Tolong buat reels, tolong ini yang mau request narasumber bisa kasih komentar di bawah. Itu aja sih. Untuk perkembangan oprek kan kita tadi udah nyinggung kan. Masalah regenerasi kita udah nyinggung. Nah, itu gimana, Jen? Bisa ditanyakan ke ketua oprek. Kenalin dulu. Gimana masnya disebutin jumlahnya udah apa? Enggak usah. Ya, Greeners, di sini aku selaku ketua panitia oprek dari ACDM. Open recruitment itu sekarang udah berjalan 10 hari dan Ini shoot tanggal berapa ini? mulai 19. Sekarang tanggal. hari ini tuh hari terakhir. Sekarang tanggal Berarti 19. waktu podcast ini udah tayang, opreknya sudah tutup. Ya, terus apa nggak daftar? Jadi nanti teman-teman mungkin kalau mau join nih di SDM boleh banget ikut the next oprek. Untuk infonya tunggu kabar lanjutannya di sosial media kita ya. Ya jangan lupa di follow namanya cdm.agribisnis. Iya nggak sih? Salah nggak sih? Iya, untuk TikToknya itu cdm.agribisnis, Ya, untuk Instagramnya agribisnis.cdm. Kebalikannya. Boleh diceritakan dikit nggak seleksinya itu gimana kita? Iya, untuk seleksi dari oprek ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu kalian daftar ngumpulin berkas-berkas, nanti berkasnya itu bakal diseleksi sama panitia. Buat selanjutnya akan ada pengumuman dari berkasnya. Nextnya kita bakal ada wawancara sama pembina. Jadi yang seleksi dari kita dan juga pembina kayak gitu. Oke, terima kasih Jenny. Jadi kurang lebih itu aja pembicaraan kita kali ini. Jadi nantinya podcast internal ini akan hadir setiap 5 episode umum gitu. Jadi setiap ada 5 episode yang mengundang bintang tamu, akan ada satu podcast yang membahas terkait kerja kita di balik layar ini kayak gimana. Nah, kurang lebih pembahasannya itu aja. Kalau keseruan di ACDM masih banyak yang belum diceritakan dan Zakia lo belum nge-spill projectnya kasihan. oh iya. Sorry.
Sorry. Terlupakan well. Sorry. Dari tadi tak cut terus, sorry. Oh ya maaf, tadi kan ternyata Zakia belum cerita ya masalah masalah project pertamanya. Jadi silakan Zakia untuk project pertamanya. Oke, terima kasih ya udah inget. Gak inget sih. Nyaris terlupakan. Oke, kemarin tuh sebenarnya aku tuh diajak buat projectnya dosennya punyanya Prof Yuli, tapi yang ngajak aku itu Mbak Angel. Nah kebetulan aku kemarin tuh jadi voice overnya projectnya Prof Yuli itu kan ya. Nah itu kayak bener-bener pengalaman pertama aku jadi pengisi suara di podcastnya itu kok podcast sih? Video project. Nah pas waktu jadi pengisi suara itu bener-bener kayak dilatih banget ya, apalagi Mas Esa itu agak galak ya guys ternyata. Mas Esa di belakang kamera tersenyum. Fun fact-nya itu bener-bener kayak kamu suaranya kurang ini, nadanya itu kurang rendah, nadanya itu kurang tinggi dan lain-lain. Pokoknya itu bener-bener kayak ternyata jadi voice over ini bener nggak gampang ya, susah juga ya. Cuman manfaatnya itu kita bisa belajar, terus juga aku dapat uang. Dapat fee dari Mbak Angel sama Mas Esa. Makasih ya Mbak Angel, Mas Esa. Sebenarnya fee-nya dari Prof Yuli sih, bukan aku menyampaikan aja. Tapi gak apa itu bener-bener FYI kayak ya buat kalian, kalau ada project itu diambil ada fee. karena kalau misalnya kalian ada project itu pasti dapat fee guys. Jadi kalau misalnya ada diajak project lagi kalian harus ambil aja sih menurutku ya. Ya walaupun capek, seenggaknya capek kalian tuh terbayar kan. Bener. Terus kita juga kayak bisa nambah ilmu lah kayak gitu. Cukup sih dari aku, makasih ya Firman. Siap, sama-sama. Ya, kurang lebih itu aja. Juga menginformasikan kalau nanti member yang ada di podcast internal ini akan ganti-ganti gitu. Ya mungkin tadi udah sempat disinggung ada Mas Esa, mungkin nanti di next episode bisa ada Mas Esa, atau tadi juga ada Ana juga. Di sini di belakang kamera juga ada Ana, ada Adel, ada Sisil, ada Mas Arsyad yang nantinya bisa masuk ke podcast internal ini. Atau mungkin ada yang mau request juga bisa. Misalkan mau masukin siapa? Fakih, tapi Mas Gilang. ya nama samaran Fakih itu Mas Gilang. Itu aja podcast kita kali ini. Kita tutup dengan jargon dulu. Ada yang mau disampaikan lagi dah? Cukup. Ini Buat teman-teman agribisnis angkatan 23 yang bisa berdaftar berarti 22 ya. 22, 23, 24 ataupun teman-teman yang nantinya mau masuk agribisnis, no worries buat join di ACDM, karena di ACDM ini kita sama-sama berkembang dan di sini nggak ada senioritas ya teman-teman. Jadi kita cuma sharing ilmu supaya kedepannya ini memang bisa menjadi wadah teman-teman agribisnis untuk mengembangkan kemampuan audiovisualnya. Gitu aja sih dari aku. Nggak ada ospek, nggak ada upgrading ada mungkin ya kalau upgrading. Upgrading mungkin lebih pendekatan. lebih ke bonding. Bonding. Makan mungkin. Ya itu sih bubar itu. Nah itu aja dari kami. Stay tune terus untuk podcast internal ini, tapi lebih ke ikuti podcast yang akan datang ke depan. Sekian dari saya. Tadi kami. Tadi nggak ada perkenalan ya. Udah. Oh ya awal banget ya. Sorry maaf. Puasa. Yuk. Diam dulu. ACDM Real Talk for Real life. Real talk.